Jadi beberapa teman itu bertanya tentang bagaimana algoritma iklan di Lazada bekerja. 3 hal yang mempengaruhi algoritma iklan di Lazada. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Daddy Lim. Kali ini saya mau membahas lagi tentang iklan di Lazada. Jadi beberapa teman itu bertanya tentang bagaimana algoritma iklan di Lazada bekerja. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 hal yang mempengaruhi algoritma iklan di Lazada. Tapi sebelumnya saya ingin info kepada teman-teman semuanya, buat teman-teman yang saat ini mungkin baru berjualan di Lazada atau mungkin belum berjualan di Lazada dan ingin coba berjualan di Lazada, kita ada satu program bagus banget antara Daddy Lim juga dengan Lazada. Kita lagi kolaborasi di mana teman-teman yang ingin mulai berjualan di Lazada bisa mengikuti satu program, yaitu program inkubasi di mana kita akan mendapatkan pelatihan langsung. Ya, di sini ada 3 mentor, yaitu saya, Johannes Lee, dan juga Rika. Kalian boleh pilih ya, boleh pilih salah satu dari 3 mentor tersebut untuk kemudian kalian akan di-coaching, dilakukan pelatihan selama 3 bulan secara intensif untuk mendapatkan bagaimana caranya kalian bisa pecah telur dan mulai meningkatkan penjualan kalian di Lazada. Dan buat teman-teman seller yang kemudian join, kalian juga akan berpotensi untuk mendapatkan reward senilai total 85 juta rupiah. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya, kalian bisa segera join. Cara joinnya gimana? Kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah atau di deskripsi. Nanti kalian tinggal pilih untuk mentornya, bisa langsung ke saya atau boleh ke Johannes Lee atau ke Rika. Yang mana yang paling cocok buat kalian? Bebas, silahkan pilih ya. Gitu, nanti kalau kalian sudah terdaftar, kalian akan dapat notifikasi untuk mengikuti program. Begitu aja, gampang ya. Oke, sekarang saya ajak kembali ke sini. Beberapa teman-teman itu selalu bertanya-tanya tentang algoritma iklan di Lazada. Nah, bagaimana sih algoritma iklan di Lazada bekerja? Kok selama ini saya coba beriklan itu boncos mulu ya. Nah, di sini saya mungkin tidak menunjukkan kepada teman-teman untuk bagaimana teknisnya beriklan, karena saya sudah pernah membuatkan video tentang teknisnya ya, teknis beriklan di Lazada. Jadi saya mungkin tidak menunjukkan kepada teman-teman secara langsung bagaimana teknisnya, tapi saya akan menjabarkan 3 hal yang menjadi poin penting bagaimana algoritma iklan di Lazada bekerja. Yang pertama, yaitu iklan Lazada itu bekerja berdasarkan customer behavior. Ya, maksudnya apa? Maksudnya customer behavior itu adalah apa yang menjadi kebiasaan dari customer. Jadi, kalau kita beriklan nih, contoh, saya sedang beriklan sebuah produk baju ya, seperti ini. Oke, sorry. Baju polo seperti ini. Maka, iklan saya itu akan ditampilkan kepada orang-orang yang memiliki minat terhadap produk-produk baju. Terutama baju-baju polo pria, misal seperti ini, kalian menjual polo pria. Jadi misalnya dalam periode 1 bulan terakhir ada satu customer, dia itu sudah beberapa kali melihat atau mencari produk-produk yang berkaitan dengan baju polo. Maka iklan saya akan berpotensi besar muncul di halaman dari hasil pencarian customer tersebut. Sehingga kalau teman-teman perhatikan tampilan dari setiap user interface kalau teman-teman masuk ke Lazada, misalnya nih, kamu punya aplikasi Lazada, lalu temenmu juga punya aplikasi Lazada. Begitu kalian buka, maka akan tampilannya itu produk-produk yang ditampilkan di aplikasimu dan di aplikasi temenmu itu bisa berbeda. Kenapa begitu? Itu yang namanya customer behavior juga ya. Misalnya karena saya terbiasa mencari produk baju polo, maka produk yang akan muncul di beranda saya itu produk-produk yang berkaitan dengan baju. Sementara mungkin teman saya dia setiap hari biasa mencari produk elektronik atau gadget. Maka yang paling banyak muncul di tempat dia adalah produk-produk gadget. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita beriklan, iklan kita banyak akan muncul di customer yang memang relevan dengan produk yang kita inginkan. Itu yang pertama. Ya, tentu saja tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya
iklan yang kita jalankan itu benar-benar tertarget kepada orang-orang yang berminat. Nah, ini bagus, ini positif, saya setuju sekali ya, bagus. Kemudian yang kedua, algoritma iklan Lazada bekerja tentu juga dikarenakan faktor bidding. Semakin besar bidding itu ini ya, harga penawaran yang kita berikan. Misal nih, Lazada kan kalau manual bisa di angka Rp150 per klik, sementara kalau kita gunakan bidding otomatis itu di angka Rp250 CPC-nya ya. Cost per kliknya. Nah, kalau misalnya memang kalian bisa, misalnya kalian gunakan otomatis nih, kemudian CPC minimum ada di angka 250. Kalau kalian kemudian gunakan di angka 250 dan itu running, ya alhamdulillah ya, puji Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya nggak jalan, bisa jadi karena kompetitor kita, orang yang menjual dengan produk yang sama dengan kita, mungkin menawarkan bidding yang lebih tinggi. Contoh berapa? 400 atau 500. Tentu dia punya peluang untuk bisa mendapatkan positioning yang lebih baik dari iklan ya. Misalnya posisi penempatan yang lebih tinggi sehingga lebih banyak peluang untuk diklik. Kemudian kalau ada lagi yang lebih tinggi lagi, nah biasanya bid yang ditawarkan semakin tinggi itu akan bisa memberikan posisi penempatan yang lebih baik. Tapi bidding bukan satu-satunya ya. Bidding itu bukan satu-satunya yang mempengaruhi bagaimana posisi penempatan yang lebih baik. Itu dua. Jadi yang satu tadi adalah customer behavior, yang kedua bidding, dan yang ketiga adalah dipengaruhi oleh CTR. CTR itu adalah click to rate ya. Click to rate. Jadi artinya apa? Perbandingan antara produk ditampilkan dan kemudian diklik oleh customer. Nah, di sini ini salah satu sebetulnya yang tidak begitu saya setujui. Karena apa? Karena penilaian atau algoritma yang kemudian iklan kita tuh didorong naik berdasarkan click to rate, ini mungkin bagi sebagian toko, sebagian kecil ya, sebagian kecil toko ini cukup bagus. Biasanya toko-toko yang cukup bagus seperti ini tuh brand ya, brand-brand besar yang udah cukup populer, cukup terkenal gitu, mereka menggunakan cara seperti ini mungkin ya belum tentu efektif, tapi peluangnya untuk efektif itu cukup bagus. Tapi kalau ini terjadi untuk UMKM ya, teman-teman yang berjualan yang belum memiliki brand yang bagus biasanya mengalami tingkat boncos yang cukup parah ya. CTR, jadi algoritma Lazada itu akan mendorong iklan-iklan yang memiliki CTR tinggi. Artinya produk yang kalau diklik banyak oleh customer itu dianggap memiliki performa bagus. Ya kan? Jadi kalau sampai kliknya tinggi, jadi kalau ditampilkan, ditampilkan banyak yang ngeklik, itu dianggap memiliki performa tinggi. Nah, di sini saya sedikit kurang setuju sebetulnya. Ya, ini sudah saya sampaikan untuk masukan buat Lazada, mudah-mudahan ini bisa diterima. Kenapa saya tidak setuju? Kalau iklan itu kalau kita berdasarkan CTR, artinya memang dari pihak Lazada berasumsi bahwa kalau suatu produk itu banyak yang ngeklik, artinya ada banyak ketertarikan. Di sini mungkin ada benarnya. Tapi benar juga sih, ya benar juga. Tapi kan kita ingin menemukan titik temu di mana Lazada kemudian mendapatkan keuntungan, tapi seller juga nggak boncos. Lalu sebetulnya yang bagus tuh seperti apa? Yang bagus kalau dari saya pribadi sebetulnya algoritma itu didorong berdasarkan ROAS, ya ROAS atau konversi lah minimal gitu kan. Jadi yang benar-benar didorong oleh Lazada itu adalah produk-produk yang secara ROAS-nya bagus. Artinya begini. Produk itu mungkin secara kliknya dia nggak begitu banyak banget. Iklan tersebut sebetulnya mungkin tidak begitu bagus banget ya. Tapi secara performa dia itu menunjukkan hasil yang bagus. Nah, harusnya produk yang seperti ini yang kemudian secara algoritma didorong naik. Supaya apa? Produk tersebut sudah membuktikan bahwa produk tersebut jika diklik orang, kemudian terjadi penjualan. Ya, ROAS yang tinggi menunjukkan return yang bagus. Contoh gini, misalnya kita target ROAS 10 lah misalnya gitu ya, dan ternyata ada produk yang memiliki ROAS sampai 20 nih. Artinya misalnya gini, ROAS itu adalah omset dibagi dengan biaya. Misal omset kita 1 juta dan biaya kita 50.000. Artinya kita bisa dapat ROAS 1 juta dibagi 50.000 dapat di angka 20 kali, ya kan? Bagus kan? Ya, semakin tinggi ROAS semakin bagus. Artinya biaya akan semakin kecil dibandingkan dengan omset.
Nah, kalau seperti ini sudah menunjukkan hasil yang bagus, harusnya yang ini yang didorong, ya, diberikan traffic lebih tinggi supaya apa? Supaya semakin banyak yang klik dan semakin banyak penjualan, sehingga Lazada akan dapat banyak duit dari klik iklan dan seller pun nggak boncos karena kalau banyak yang klik, banyak yang beli. Artinya seller nggak rugi. Tapi yang terjadi saat ini, algoritma itu didorong berdasarkan CTR. Jadi mau hasilmu bagus, mau hasilmu jelek, dorong terus selama banyak yang klik. Nah, ini bahaya. Ya, mudah-mudahan video ini juga ditonton dari tim iklan Lazada karena ini sangat berbahaya banget, karena kalau ini terus dilakukan, yang didorong dan dianggap memiliki performa baik adalah iklan yang banyak kliknya. Lazada memang untung, tapi sellernya buntung. Ayo kita ambil jalan tengahnya, di mana Lazada dapat duit banyak dari iklan, tapi seller nggak buntung. Yang didorong adalah iklan yang memiliki performa bagus. Performa bagus bukan klik banyak, tapi penjualannya yang banyak. Gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jadi kalau buat teman-teman semuanya, beriklan di Lazada seperti apa? Untuk saat ini 3 hal tadi ya. Yang pertama customer behavior-nya, yang kedua adalah bidding-nya, dan yang ketiga adalah CTR. Jadi hati-hati. Jadi kalau kalian jangan terlalu seneng kalau misalnya produk saya CTR-nya bagus banget, perbandingan antara produk ditampilkan dan kliknya tinggi, itu jangan seneng dulu karena bisa jadi boncos. Dan yang saya kritik dari Lazada adalah, boleh saya bilang di sini Lazada itu terlalu fokus banget untuk bagaimana mendapatkan uang dari iklan. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki. Kita dapat uang banyak dari iklan itu bagus, tapi yang paling penting adalah seller juga happy. Happy-nya gimana? Seller itu nggak butuh banyak klik, seller butuh banyak penjualan. Kalau kalian setuju, kalian bisa klik komentar, like, dan juga share video ini kepada teman-teman kamu. Siapa tahu video ini bisa sampai juga ke tim iklannya Lazada ya, dan bisa jadi bahan pertimbangan. Dan kedepannya untuk poin ketiga, yaitu algoritma berdasarkan CTR-nya bisa diubah berdasarkan CR atau bisa berdasarkan ROAS ya, sehingga Lazada dan seller sama-sama untung. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, semoga video ini membantu ya. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih dan salam cuan.